Jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah hari Minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dan itu berarti tidak mengurangi kebersamaan kita dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini. Karena itu mari bersama kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena dalam situasi dan kondisi apapun Engkau senantiasa setia menyatakan isi hati-Mu bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Saat ini dalam keheningan, dalam kesahajaan bersama dengan keluarga kami rindu Tuhan sapa melalui kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami memaknainya dengan benar agar firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu dalam kesia-siaan. Dan berkenan Tuhan lengkapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita baca dari surat Yudas. Surat Yudas pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 16. Bunyinya sebagai berikut. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai, sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang.
Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, asli dan palsu dapat kita temukan di segala bidang kehidupan. Mulai dari kualitas benda hingga kualitas iman dan juga kualitas ajaran. Dalam suratnya, Yudas menyampaikan secara blak-blakan tentang ajaran palsu yang berkembang di tengah kehidupan jemaatnya. Ajaran palsu tersebut begitu menarik sehingga mampu memikat siapa saja yang lemah imannya, yang tidak kritis, dan yang kurang berhati-hati. Saudara-saudara menyadari kondisi tersebut, Yudas mengingatkan jemaat agar selalu waspada dan tidak terjebak oleh tipu daya para penyesat yang notabene berasal dari antara mereka sendiri. Nah, menurut Yudas, cara menguji kualitas pribadi dan ajaran seseorang adalah dengan melihat perilaku kehidupannya sehari-hari. Para penyesat umumnya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan pemuasan hawa nafsu ketimbang kekudusan hidup. Mereka bahkan menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Boleh dikatakan, saudara-saudara, para penyesat ini seperti virus mematikan yang menjangkiti jemaat. Mereka bisa tampak sangat giat dan misioner,
namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang suka memecah belah. Mereka bisa sangat pintar mengajarkan firman Tuhan, tapi hidup mereka penuh kebusukan dan suka mencari keuntungan diri sendiri. Celakanya lagi, Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang berani menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan diri. Saya mau katakan bahwa orang-orang seperti ini lupa bahwa Tuhan sanggup menghukum setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara-saudara, peringatan Yudas dalam suratnya ini juga ditujukan kepada kita di masa kini. Karena itu, waspadalah terhadap orang-orang yang terlihat bak musang berbulu domba. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan cara tekun mendalami firman Tuhan sebagai penuntun sejati hidup beriman, sambil terus memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Dengan kewaspadaan rohani ini, kita akan mampu membedakan mana keajaran yang asli dan mana yang palsu. Bahkan kita mampu menghadapi para pengajar sesat yang berupaya menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama hari ini sebenarnya sekaligus memberikan penguatan kepada kita bagaimana menyikapi berbagai berita yang berkembang, bagaimana menyikapi situasi dan kondisi di sekitar kita dalam hubungan dengan pandemik coronavirus. Dengan kata lain, sebenarnya hati-hati dan terus berwaspada karena ada begitu banyak berita yang pasti juga belum tentu kebenarannya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, karena virus ini begitu mengglobal dan mengakibatkan banyak kematian, bisa saja satu dengan yang lain kita hidup saling curiga. Karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk bersikap kritis, untuk tetap berhati-hati dan waspada. Bahkan kalaupun kita tidak beraktivitas di luar rumah, justru mari membangun altar dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam rumah dan dalam kebersamaan dengan keluarga kita. Sekaligus mengkritisi begitu banyak berita yang berkembang sehingga kita tidak mudah jatuh dalam dosa saling mencurigai satu dengan yang lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita terhisap dalam berbagai informasi yang sesungguhnya tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, justru hal-hal yang seperti ini bisa saja merusak kebersamaan persekutuan kita, bisa saja meniadakan damai sejahtera Tuhan di antara kita. Berhenti untuk saling menghakimi, apalagi dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan tertentu. Yang paling penting adalah setiap orang membangun altar hidupnya bersama dengan Tuhan. Hidup mawas diri, terus mengikuti anjuran pemerintah dan persekutuan gereja Tuhan, sekaligus terus menumbuh kembangkan ketahanan iman kita, agar kita juga tidak mudah terprovokasi dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Sebab Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menutup mata, ada begitu banyak orang memanfaatkan penderitaan umat manusia saat ini dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Karena itu, ketika Tuhan memperkenankan kita di minggu-minggu Prapaskah ada dalam keheningan menikmati persekutuan dengan Tuhan, mari terus membangun yang terbaik satu dengan yang lain,
Dimulai dari pikiran yang positif agar kita tidak terjebak dalam upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk juga memecah belah persekutuan kita bersama. Mari meningkatkan pola hidup yang baik dan bertanggung jawab, mewaspadai segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, sekaligus memaknai pernyataan Kristus, berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa. Selamat melanjutkan hidup, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Meneguhkan pemberitaan firman Tuhan, kita mohon kuasa Tuhan untuk menolong kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar firman-Mu hari ini untuk mewaspadai segala sesuatu yang ada di sekitar kami, baik dalam kebersamaan persekutuan kami sebagai warga jemaat, sebagai warga gereja Tuhan, maupun dalam kebersamaan kami dengan warga masyarakat, dengan sesama anak-anak bangsa. Firman-Mu sudah berhenti diberitakan, tolong kami memaknainya dengan benar dan bertanggung jawab, agar firman Tuhan ini tidak berlalu dalam kesia-siaan. Berkenan Tuhan memberkati kehidupan kami sebagai persekutuan umat Tuhan. Kalau saat ini kami menikmati kebersamaan persekutuan dengan Engkau, tidak dalam persekutuan besar di gedung gereja ini, tapi justru kami menemukan Tuhan dalam kesederhanaan, kesahajaan, dan membangun family altar, sehingga kami semakin menguatkan kesatuan kami sebagai keluarga di hadapan Tuhan. Mampukan kami dengan hikmat-Mu untuk memahami apa rancangan Tuhan di balik berbagai peristiwa yang sudah, sedang, dan akan berlangsung dalam kehidupan manusia dan dunia ini. Sebagai gereja Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya, kami sungguh meyakini cara Tuhan bekerja besar, ajaib, dan pasti mendatangkan kebaikan. Mungkin sebagai manusia, saat ini kami tidak mampu untuk menemukan apa maksud Tuhan di balik peristiwa yang sedang kami gumuli. Tetapi kami percaya ada rancangan Tuhan, dan rancangan itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi masa depan kami. Karena itu berkati persekutuan gereja Tuhan, khususnya GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar, sehingga terus-menerus bergantung pada kuasa dan anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur justru di minggu-minggu Prapaskah ini, kami lebih memaknai arti kehadiran kami dalam perjumpaan dengan Engkau. Ampuni kami kalau dalam perjalanan hidup beriman, kadang kami tidak mengandalkan Engkau. Dan biarlah ketika kami tidak berbuat apa-apa, justru kami membangun kebersamaan persekutuan dengan Tuhan, mengerti dan memahami cara Tuhan mendidik kami dan memulihkan kami. Terlebih ketika Tuhan memperkenankan sebagai persekutuan orang percaya, kami ada dalam kebersamaan sebagai warga Jemaat Bukit Saitun dengan berbagai kerinduan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik di masa kini dan di masa depan. Tuhan berkati kami sehingga kami tetap berjalan bergandengan tangan, saling menopang, saling menguatkan, bahkan saling memberkati dari waktu ke waktu. Kami berdoa bagi hidup kami berbangsa dan bernegara. Tolong para pemimpin bangsa kami agar dengan hikmat Tuhan mereka juga boleh menentukan arah langkah yang baik dan positif
untuk menyikapi pergumulan yang sedang berlangsung saat ini. Ada ketakutan yang begitu besar diperhadapkan dengan wabah pandemik virus corona. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berkuasa di atas segala sesuatu, bahkan Engkau punya kuasa untuk mematikan virus ini. Tetapi Tuhan juga mau pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk melawan kekuatan ini dengan tetap bergantung, berseru, berserah pada kuasa dan anugerah Tuhan. Karena itu biarlah kami terus mengembangkan pola-pola dan cara hidup baik, positif, bersih, sederhana, menjaga diri kami, sebab dengan menjaga segala sesuatu yang ada pada diri kami, kami juga boleh menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Bapa, kami yakin bahwa tidak ada yang terjadi di luar perkenanan Tuhan. Tolong begitu banyak orang yang begitu bergumul, menderita, karena kekasih-kekasih mereka Tuhan panggil kembali dalam kemuliaan-Mu akibat wabah virus ini. Hiburkan dan kuatkan mereka sehingga mereka juga boleh terus melanjutkan hidup dengan tetap bergantung pada kuasa dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu kerja dan hari-hari kehidupan kami belajar dari peristiwa ini untuk terus melibatkan Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan untuk senantiasa menolong, menuntun, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dan dosa yang kami lakukan, dengar dan sambut doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, berserah, dan tetap mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya firman Tuhan memberikan penguatan. Mari melanjutkan kehidupan, tetap menjaga pola hidup yang bersih. Jangan mudah terprovokasi dengan apapun yang ada di sekitar kita. Fokus pada kekuatan Tuhan yang pasti akan menuntun kita untuk melanjutkan kehidupan dengan tetap menikmati damai sejahteranya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.